Hadis itu ada hadis pertama nggak sih? Kayak ayat pertama? Nah, hadis nggak ada hadis pertama. Nggak ada ya kan? Hadis yang pertama adalah ini gitu. Nggak disusun gitu. Kalau hadis kita kasih dulu pengertiannya. Hadis tuh ini mas, semua hadis tuh gampangnya 3. Pertama adalah omongan Nabi. Kedua perbuatan Nabi. Yang ketiga adalah diamnya Nabi tentang satu hal. Itu juga termasuk hadis. Jadi omongan, lalu perbuatan, lalu kemudian diamnya Nabi, ini semua hadis. Maka kalau hadis-hadis dia nggak ada penyusunan kayak Al-Quran. Termasuk itu nggak pernah nanya aku mas. Nah, Karena tapi lebih ke pencatatan aja ya. Nah, pencatatannya itu kalau menurut para ulama-ulama yang akan ngumpulin, itu pencatatannya berdasarkan tema. Maka biasanya hadis pertama, ketika kita buka misalnya hadis Bukhari misalnya terkenal, maka bab pertama adalah misalnya bab iman misalnya, atau bab terakhir misalnya bab fitnah. Nah, itu banyak yang seru tuh. Gimana akhir zaman segala itu ada di bab fitnah. Berapa nabi palsu yang muncul itu di bab fitnah. Dajjal tuh bentuknya kayak apa? Itu di bab fitnah tuh. Nah, tapi bab iman ini ya ada banyak hal yang berkaitan dengan iman. Misalnya yang sering ada lagi yang mengelompokkan hadis berdasarkan favorit dia. 40 hadis, hadis arba'in. Nah, itu awalnya misalnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya dan seterusnya. Itu dikelompokkan berdasarkan itu. Jadi nggak ada hadis pertama, nggak ada. Nah, kayaknya saya pernah nanya sebelumnya, tapi berarti asumsinya, mundur dulu deh. Okay. Secara kekuatan hukum, dia posisinya di bawah Al-Quran. Ya. Dia itu kayak, kalau di Indonesia tuh kayak KUHP dan KUHAP. Nah, gitu nggak? Jadi kayak ada aturan basicnya, ini yang harus dilakukan, ini yang nggak boleh dilakukan. Lalu ada aturan terkait pelaksanaan dari hukum tersebut. Jadi kalau misalkan pakai narkoba dilarang, nah soal penangkapan narkoba itu harusnya seperti apa? Teknisnya. Teknis. itu Makanya berarti benar. Berarti soalnya ribet banget orang. Benar. Benar berarti. Hadis itu salah satu penjelasannya adalah dia membatasi keumuman Al-Quran bisa. Contoh misalnya, Al-Quran memerintahkan potong tangan. Pertanyaannya batasnya gimana nih tangannya? Apa tangan sampai sini nih? Ternyata hadis memerintahkan pergelangan. Membatasi. Bisa juga merinci yang tidak rinci. Misalnya contoh, diharamkan bagimu misalnya bangkai, darah, dan seterusnya dirinci. Apalagi selain itu tambahan-tambahannya. Nah, jadi memang hadis itu kayak penjelasan daripada Al-Quran.